Sampai Randy tadi ceritanya. Itulah ya Intinya intinya pesan moralnya tadi, intinya kita tuh jaga attitude aja dimanapun. kalau ngomongin masalah itu tuh mungkin kejadian kita abang tuh masuk kayaknya. Kayak apa tuh? Aku kalau ngomong tuh asal ceplos loh. Anjing. Bentar, ini tabangmu tempat kerja kah? Kamu kerja di sana kah? Bukan kerja sih waktu itu. Kayak masih nyari lah di sana. Hitung liburan lah. Nah, karena ada om juga kan di sana kan. Itu kan kayak apa ya? Waktu awal-awal aku ke sana tuh. Itu tuh gak ada yang keanehan apa-apa. Soalnya kan di sana kan gak ada jaringan kan. Susah lah jaringan. Jadi kayak harus pakai WiFi portable, terus dinaikkan ke atas bambu tuh, ke atas kayak kita upacara naikkan bendera. Waktu itu malam tengah malam. Omku tuh udah masuk duluan kan. Ngomong ke aku, nanti wifi tuh gua masuk ya, dicas jangan lupa. Iya. Modem kan? Iya, kayak modem gitu, Iya. wifi portable. Dia ngomong, "Oh iya om, sauti lah iya om, nanti gua ambil." Pas udah jam 1, udah habis tuh baterainya pen. Pokoknya udah habis lah baterainya. Keluar lah aku, karena itu kan di belakang kan. Sisanya tuh pokoknya di belakang tuh, kamu lihat tuh pohon sawit tuh rata semua. Rata semua pohon sawit. Aku mau ngambil tuh, gua buka pintu, aku ambil. Pas aku mau buka tali, udah sengaja tuh noleh gini kayak merhatiin sekitar kan, ngeliat kiri kanan. Ya kan was-was juga kan malam-malam. Takutnya ada orang kah apakah tiba-tiba kan. Buaya kah, ular kan. Kalau kayak Buaya nggak tahu darat juga sih kalau buaya buaya darat. Terus pas aku nengok ke kanan, aku lihat nih perasaan pohon sawit nih rata semua nih atasnya. Kok ada yang nonjol warna putih. Aku bilang, ini apa nih? Jauh kan kayak pandangan itu gitu? Lumayan lah, kayak dari sini ke rumah Pak Bulang. Jauh. Ya kan pohon sawit itu kan rata semua. Rival Iya. disebut. Terus. Rata semua kan. Pohon sawit itu pasti atas itu rata semua Iya. Rata semua sejajar. Tapi emang jauh. Lumayan Iya. lah. Cuman kalau kita jalan tuh ya paling 5 menitan sampai. Iya. Itu gue liat pen, pokoknya atasnya tuh kayak nimbul lah. Warna putih. Logika masuk lah. Ini apa nih putih-putih nonjol? Belum, nggak mungkin dong pohon sawit tinggi sendiri, gue bilang. Si orang kajung. Terus. Nah habis itu terbuka kan saya tali kan langsung kulumbar aja. Apa? Lepas saya tuh tali. Kan itu toples di atas. Toples lagi jatuh kelempar. Pas mau ku ambil lo pastikan lagi. Ku lihat lagi di kanan. Oh anjing masih ada nih bangsat. Ku buka tuh toples. Ku ambil wifi portable. Pas sebelum ku tutup pintu dapur, ku liatin lagi keluar. Hilang kan? Tapi itu wujudnya kelihatan. Enggak jelas Nggak banget. jelas banget. Aku enggak pakai kacamata soalnya Nah pas ini itu. mau kutanyakan, gue kira nggak kacamata lo. Tapi sumpah pen. Soalnya nggak ada jadi nggak ada Ki kalau kamu. Tapi sumpah pen, ini serius ya. loh. Ada jadi nggak ada. Anjing itu. Anjing udah serem anjing. Enggak, aku mau nanya juga kan ini Iya. posisi bekas. Itu emang posisinya aku udah pakai kacamata. Cuman emang jelas banget pen. Tapi wujudnya memang aku nggak ngeliat, tapi tetap kelihatan. Wah, anjing, ekor tuh anjing. pasti. Kayak gitulah ya. Gak tahu kucing di Kucing atas pohon sawit Atas tuh pohon. nimbul terbang lik. Oh terbang nggak? Jadi Tapi ninja tuh- Hattori. Oh iya Ninja Hattori. Ninja Hattori di atas pohon sawit. Sekalinya ada Marcusuar coy. Ih. Sekalinya. Nah, laut deh, pinggir laut dah. Tapi bukan kuyang Tengah loh gitu. sawit. Bukan kuyang kan? Kalau kuyang kayaknya nyala deh. Nyala kan? Nyala. Terus soal goyang nih, aku pernah pengalaman di rumah Senada tuh. Aku sering main sama temanku kan, sering main layangan lah di gunung atas itu. Bukan Gunung Maduran ya. Pokoknya adalah di gang sebelah kan. Graina. Oh itu kan belakang. Oh yang tempat kita setelah bakar-bakar. Enggak. Oh bukan. Pernah kita nggak pernah ke sana. Oh. Nggak pernah. Itu di daerah situ lah pokoknya. Aku sama temenku nih pokoknya berdua kemana-mana, main layangan berdua, main warnet berdua. Kami nih main layangan emang selalu di atas gunung situ, di gunung wilayah situ.
Sore nih kami ke situ. Biasanya tuh kami main situ sama ada anak yang tinggal di bawah gunung situ juga. Cuman dia tuh nggak ikut, dia tuh kemana gitu. Naiklah kita ke gunung. Nah itu kalau naik gunung tuh kita ada kayak kebun nanas gitu punya warga bawah situ. Mainlah kita layangan di atas. Aku lupa tuh main apa enggak. Waktu itu kita ke gunung, pas turun tuh belum senja, masih kelihatan lah, masih jelas. Jadi di tengah-tengah gunung tuh ada rumah kosong kayak pendopo gitu nah, kayak rumah kosong nggak ditempati, nggak dikunci, nggak ada apa namanya, nggak ada gagangnya, nggak ada buat nguncinya juga kan. Nggak aku pikir orang umum bisa masuk gitu. Kira aku sama teman gue nih mikir kayak masuk aja, kayak penasaran nih apa sih dalamnya nih, pasti dalamnya kayak masuklah. Jadi masuk ujung ke kanan tuh udah WC tuh. Ya kita masuknya awalnya nggak serem, nggak berpikir besar kayak nggak tuh, apa? Besar nggak? Apa nih? Yang didatangi ini? Rumahnya nih? Enggak. Rumah Dia rumah gubuk gitu kan? Ah, kayak gubuk petak aja. Kayak mungkin cuman buat ngawasin kebun atau mungkin sebulan sekali. Tapi layak kuning enggak? Apa? Layak kuning kan enggak? Nggak ada isinya. Dari isinya kan? Enggak, kotor nggak? Iya bisa. Nggak terurus gitu lah ya? Berpasir, berdebu-debu. Kayak udah lama nggak ditempatin gitu, nah kosong lah. Kami masuk nih, nggak berpikir hantu, nggak berpikir apa-apa lah, karena kan masih terang kan. Iya. Masuk sampai ujung, pas belok kanan. Jadi kalau masuk tuh kayak ngelewatin lorong gitu kan, baru ke kanan. Tuh nggak jauh lah, paling kamu situ udah ke kanan itu WC tuh. Kita berpikir di WC-nya kayak ya udah kosong, nggak ada siapa-siapa, orang nggak ada suara, kita masuk juga nggak ada, jangan masuk gitu kan, nggak ada kan. Rupanya ada badan orang nih, badan orang pakai, yang gue ingat tuh pakai baju, badan orang cewek pakai baju kembang-kembang. Terus kepalanya ada apa? Kepalanya nggak ada kepalanya. Tapi kalau kamu ngelihat goyang di film-film tuh kan berdarahan loh. Iya. Berapa namanya, berdarahan baru Putus lah ya. Iya, keluar kan. Dan itu putus, emang nggak ada kepalanya, cuman bersih, nggak ada darahnya. Ya emang itu nggak tahu gelap kah atau apakah, antara leher sama pokoknya di pas pisahan itu ada garis hitamnya emang. Ada garis hitamnya. Panik lah kita pas itu ngeliat. kapan lu? Masih SD tuh ya. SD kan? SD SMP kayaknya. SD kelas 5 kelas 6 lah. Habis itu Besok kita panik kan, kayak berdua aja kan nih? apa? Berdua aja. Keluar, turunlah kami nih ke rumah si teman kita yang biasa main bertiga tuh kan. Turun, ngelapor nih sama ibunya. Itu nah ada badan, takutnya kan bunuh diri atau apa kan. Tapi nggak tahu kah kalau itu kuyang? Belum tahu karena nggak kepikiran kayak itu kuyang tuh kan, nggak kepikiran kan. Udah laporan ke ibunya, kira rame tuh naik ke atas nggak ada. Ada tadi di sini ada. Ada. Cepatnya Tiba-tiba hilang tuh. Yang paling turun dari atas itu ke bawah tuh nggak nyampe 10 menit anjir, kan jalan kaki bentar doang karena nggak tinggi gunungnya tuh. Oh berarti dia tahu dong kalau ada orang yang ngecek ya? Mungkin. Nah untungnya aku nih nggak bertemu kalau itu memang gue nggak bertemu pas kami keluar, kan kita ngeliatin itu siang nih kan. Siang loh. Sore. Kan mau main layangan jam mungkin jam 4 jam 5. Santai di dia saya dibilang santai. Tapi kalau kepala apa? Ada badan, nggak ada kepalanya? Iya. mixer. Kan kuyang kalau di sini tuh bahasanya. Dari aku Jarang. coba sangkut pautkan dengan yang Tanjung ceritakan loh. Nah kalau posisinya dengan kayak gitu badannya itu memang orang normal, orang sehat lah. Tapi dia punya ilmu kayak gitu, terpisah badannya. Biasanya di rumahnya sendiri. Jadi misalkan kayak misalkan di rumahnya nenek itu, ya nenek itu jalankan dan pernah ditemukan memang bang. Dan itu ditahan tuh pernah. Jadi kepalanya kerja, badannya bersender. Dan itu dulu tuh laki-laki, nah gemuk orangnya. Laki-laki. Iya. Itu perempuan situ. Gemuk orangnya, cuma terpisah. Nah kalau itu kamu lihat bentuk badan manusia kan, ada. Nah aku mikirnya kayak untungnya tuh kalau memang itu kuyang, aku sama temanku tuh nggak menghadapi kepalanya datang nih.
Kan Itu panik seram. anjing kan. Seram juga, Kamu belok anjing. ke kiri mau keluar kayak anjing kepala nih bangsat. Dalam Nggak ada sembilan pada- kompet. Anjing. Tapi kok berani dia kerja Itu sudah. sore-sore loh. Tuh, hanya. Mungkin ada yang diincar, biasanya begitu. Salang aku Gitu memang biasanya kan kalau beberapa pengen ada hari yang beberapa diincar kan minggu baru gitu. minggu setelah beberapa minggu enggak lupa lagi. Setelah itu pokoknya itu udah agak-agak lumayan lama lah. Main aku tuh di wilayahnya sama nih di samping gang samping, cuman di belakang bagian belakang. Kalau kamu masih inget tuh lapangan poli itu ada gang masuk ke belakang tuh, nah, daerah situ lah, dari daerah hutan. Aku tuh di situ berlima kalau nggak salah aku tuh lupa aku tapi itu kan mau apa posisinya tuh mau ngapain tuh aku lupa sama teman-temanku berlima ke berenam gitu ngelihat nih ada apa namanya Terbang. lampu kayak lampu ini terangnya tuh kayak ini mercon apa namanya Kembang api Apollo. kayak Apollo gitu yang kayak di kapal-kapal Iya, tuh lampu itu. kayak gitu kan cuman ini warna merahnya tuh merah betul Anu aja orang apa? Merah kuda apa? Banaspati Oh, Banaspati. Berkuda. kuda Merek apa? Merek oli gitu. ikan tuh ikan Oh, ikan. merek oli Iya banget merah kuda, Cak. Berkuda anjing. Ya terus Banaspati. merah betul lah merah banget kan Coba aja. ikutin nih nah di situ tuh posisinya rumah yang tadi aku ceritakan tuh yang cerita sebelumnya tuh posisi samping rumah itu ada pohon tinggi besar nah ini udah lanjut lagi ceritanya ya apa cahaya merah ini jatuh kan terang loh di pohon tuh kalau makin cahaya dekat ke benda itu pasti terang kan daerah situ terang makin terang tuh habis itu tiba-tiba gelap pas gelapnya tuh pas jatuh gelapnya nih di pohon besar juga jadi ada ini hutan-hutan emang kelihatan nih pohon besar satu pohon tinggi besar ini kita udah mikir ini kuyang nih kuyang. Cuman emang kita tuh nggak ngedatengin gitu nah Oh, tapi bukan yang berusus usus gitu ya? bukan Cuman nggak kelihatan berarti ya? ya mungkin nggak kelihatan kali ya jadi cuman dia terang sampai jatuh ke pohonnya tuh gelap dah itu tuh kita nggak kepikiran buat datengin juga karena nggak tahu karena apa cuman udahlah kita keluar aja dah daripada ada apa-apa kan karena kita jarang main di situ juga nunggulah di luar kalau emang itu tuh kuyang pasti jalan kan jalan keluar dari situ tuh cuma ada satu jalan nih cuma ada satu jalan aja nih Terus ini lu seram cuy. Terus bang, jangan kata gue nih. cuman ada satu jalan doang nih jalan keluar dari tempat itu tuh dari hutan itu tuh cuma ada satu jalan doang kami berlima berenam tuh nunggu di depan jalan itu kayak ya begitaran lah apalah kayak berusaha cuek nah sambil nungguin nih siapa ya yang keluar kira-kira kalau emang keluar berarti ini nih kuyang nih sekalinya pas kita udah agak lama nunggu keluar yang keluar nih yang badan yang aku lihat tadi tuh yang pakai baju kembang-kembang Badannya loh. Nah, Sama orang sudah Iya. dia tuh bukan tua, tapi aku bisa bilang tuh ibu-ibu anjir kayak. Tapi memang bang, dikata orang tuh kalau fisik nyata tuh dia muda jadinya. Bisa jadi. Iya, kita kan udah tahu Iya, umur mungkin ya. Kita nggak tahu umurnya. Karena cuman- face-nya lebih muda lah itu aja. Entah itu usia 80 atau Iya, berapa bisa tapi jadi, bisa tapi jadi. dia awet. tapi untuk awet muda bilang. Berarti itu untuk awet muda ya? Iya. Terus pas dia keluar ya Pak? Ya kita nggak ada yang negur anjir. Dia nyapa lah. Enggak. Wih, Di anjing, jalan. seram. Jarak Tapi Langsung plong gitu aja. aku sama temanku berdua nih inget kayak langsung kayak Berhadapan ya, bertatapan. enggak. Aku berdua sama temanku kayak langsung kayak memastikan pandangan kita memastikan kayak ini loh yang kita Ini lihat kemarin. itu nah yang kita lihat tuh ini Iya anjir. bertatapan tapi kayak mau ngomong nggak bisa. Iya, ya? jadi kayak iya kayak gitu aja nah. Dia kayak dalam hati tapi kayak sama-sama ngerti. Sama-sama paham. Soalnya tuh pas banget kayak jalan dia tuh Bertutup kok bang ini ya? iya pakai kerudung. Iya biasanya ditutup dulu. Pakai Ya kerudung misalkan kayak kemarin selegang gitu. Nah ini misalkan bebelah lo, tapi nya pakai pakai sel. Soalnya pesal bersamaannya lagi. Sel 100%. Sel 100% di sini. Sel ya. Semua. Emang kalau ngantuk kayak gitu ya? Iya, ngawur juga. Terus habis itu bang. Terus. Udah akhirnya
kayak baju kembang-kembang, terus kerudung yang dia pakai yang dikelingkarkan di badannya pas kita lihat itu di rumah itu Tapi tuh muda kah? nggak muda. Kalau muda nih kan bisa kita bilang tante-tante kan. Oh, iya, ini ini ibu-ibu, aku tuh Nah, kayak bisa, ini bisa. ibu-ibu nih. Jalan. Kayak jalannya tetap jalan sehat anjir, bukan yang tua nenek-nenek, bukan gitu anjir. Sampai jalannya. melihatnya tuh sampai inilah, sampai di akhir. Maksudnya tuh nampak aja kan dia. Iya, masih kelihatan jalan napak Ya. nih jalan. Heeh. Bukan aktu, jadi jalan manusia. Oh ini bajunya sama, baru warna Iyalah. kerudung penutup Persis kepala lah. itu dipakai sama. Berarti ya ini orang yang kita lihat, kayak aku bilang ke teman gue kayak ini nih yang kita lihat nih di rumah itu kayak. Terus kita tuh ngelapor ke ketua ke RT di situ kan. Ya RT-nya tuh nggak Gubris. bukan nggak gubris, mungkin diomongin kali ya, jangan gaduh, jangan ganggu orang mungkin ya. Jadi kayak mungkin ngobrol antara RT sama dia nih, jangan ganggu, kalau mau tuh jangan lihatkan ke orang-orang, ntar gaduh nih, Jangan terang-terangan lah. ntar gaduh nih. Bagusnya tuh nggak ganggu, nggak apa, tiba-tiba orang tuh hilang tuh. Ibu-ibu tuh nggak ada pernah kelihatan sama sekali di wilayah kami tuh. Pindah. Iya lah cuy, takut digerebek warga cuy. Padahal warga juga takut anjing kalau Iya, dia tiba-tiba Siapa yang sesumbar berani anjing. itu? Tiba-tiba sesumbar anjing. Serem Kayak banget. yang di film itu. Itu anu bang, ada gurunya dulu, ada level-levelnya itu. Maksudnya dia kalau melewati satu level tuh Ricky. muncul Ada Super Mario, main Super Mario anjing. enggak, memang ada. Kalau pengakuan orang yang betul tuh, jadi kalau misalkan berguru kayak goyang tuh level satunya dia harus melewati satu orang bang. Pernah kayak kejadian di Karangasem kan, di mana tuh? Dia kan melewati pemukiman loh. Oh, dia menampakkannya memang Iya, sengaja ya. memang dari perguruannya tuh kayak gitu dia. Jadi kayak level 1 dia harus melewati satu orang, terus 2 orang, Masih isi. baru yang rame kayak gitu. Oh. Oke, ada challenge-nya gitu ya? Iya. Anjir. Memang kayak gitu bang. Tapi kan kalau yang cerita ini tadi kan, kuyang tadi tuh, kamu ada pengalaman kuyang juga ya? Ini menceritakan. Tapi yang kulitnya bukan fisik kuyang bang, dia hewan. Parakang lah? Hewan. Parakang gitu? Lain Hewan. Nggak tahu Kalau tuh hewan apa ya dia. dalam yang dari anuku nih ya, sukuku ya. Iya. Bugis Makassar. Popok nggak? itu beda Itu pe. Pak Popo apa lagi tuh? Iya, Po. Parakang nggak? Iya, Po. Parakang nih. Bukan, Po. Iya Po. Kalau parakang Iya, tuh dia Po. menyerupai. Cuman itu kalau kamu lihat asli sih ya antara dua aja. Dia yang hilang atau kami yang hilang. Anjing. Iya, Cok. Hilangnya bisa kembali lagi nggak? Kayak tadi kan Iya, ini nyawa yang hilang. Oh, maksudnya meninggal gitu kan? Iya. Anjir. Kayak gitu Oh, Cok biasanya. mending nggak Yang ketemu aku sih. tahu ya. Ini aku sempat gini, kejadian ini tuh sekitaran SMA Lik. Aku pulang nongkrong lah. Mungkin pernah aku ceritakan, Cok. Zaman SMA. Aku nih pulang di atas jam 1 malam, Bang. Tuh aku ada 3 motor atau 2 motor. Nah, kata orang-orang di daerah itu misalkan kaki kita di tanah nih, terus hewan tuh ngeliat kita dikejar sampai titik habis kita nah. Anjing, ngeri ya. Dan kebetulan untungnya aku di atas motor. Itu hewan apa? Anjing, Cok. Cuma lain anjing. Oh, siluman gitu kan? Nah, jadi ceritanya orang itu tuh memang makhluk hidup orang nyata, cuma jelma. Oh, werewolf, ini werewolf. Nah, jadi Werewolf. Resident Evil. jadi ceritanya Anjing ada werewolf di sini anjing. Remake kan. Remake lagi anjing. sampai sider ini. Jadi ceritanya sebelah rumahku tuh, nih orangnya masih ada Lik. Di sebelah rumahku pas nih kan dulu masih perawan lah, namanya Kak Da. Kada tuh. Kada tahu kan apa nih? Kak Ida. Oke. Dipanggil Kak Da. Nah, jadi itu kan dia masih perawan. Nah, memang kamu tahu dia perawan? Iya, kamu tahu dari mana? kayaknya belum nikah, Cok. Bahasanya itu aja. Anjing bujang anu gak? Iya. Bilang bujang ah, Nah, belum daerah itu nikah. kan perawan lah ya. Oh iya. Karena memang dicari makhluk-makhluk itu orang yang masih perawan. Darahnya segar. Iya. Nah, jadi pertama tuh terdengar atapnya kan atap seng loh. Tak, lotak. Curiga dah orang tuanya nih.
Tapi almarhum sudah Orang beliau, tuanya? iya bapak ini ambil parang, sudah curiga loh. Letak diincarnya. Jatuh lik, kamu bayangkan aja rumah aku yang di paret tuh lo. Jatuhnya ke paret itu dari atap di atas tuh. Brak pulang. Nah, di situ orang keluaran. Jadi kayak anjing tuh dia kayak mau ngembus gitu nah, mau datangi yang perempuan ini kalau kecebur dia lik di paretnya sebelah rumahku tuh. Tapi yang ini rumahku kan di sini, rumah sebelahku, tapi di sebelah kirinya rumah ini nah. Oh, salahnya kecil tuh. Iya, itu mau disasah sama yang bapaknya Kaida itu loh. Mau ketemu depan gang. Anjingnya itu. Ada istilahnya memang, namanya hewan tuh ada nih. Iya kan? Kata orang-orang. Gak tahu aku nggak inget bang. Nah kata orang-orang, aku udah pernah lihat ada anjing di gang situ loh. Anjing itu keluar dari gang itu memang. Besok pagi baru tahu si Kaida itu diganggu orang dan aku cerita aku yang lihat makhluk itu. Menyerupai anjing ya? Iya, tapi lain anjing nih, betul-betulan anjing mukanya. Bentuknya kayak anjing. Asu. Sama gak? Itu cuma mau menghina GR itu. Asu. Nah, apa namanya? Aku ingat-ingat tuh kalau anjing perawakannya agak gede lah. Bulunya agak coklat-coklat gitu, tapi mukanya lain anjing. Berarti apa ini, Cok? Bilangin ke Dani, temanku Dani. Dia mah temanku. Sekali ini ceritakan sama orang-orang tua di situ. Kalau kita sampai menampakkan kaki loh, dia ngeliat kita, dikejar sampai habis kita. Ngerinya. Dan itu sampai jadi korban. Panjang umur gue bilang. Tapi memang semua orang bisa lihat itu, Lik. Ada orang-orang tertentu enggak. Semuanya. Semua orang bisa ngelihat. Aku seminggu jadi artis. Itu pesugihan gak sih itu tuh? Iya kan. Enggak, awet muda juga, Bang. Sama kayak pesugihan juga itu kan. Pesugihan tuh tambah kayanya enggak. Kalau Tambah muda. Iya, awet muda gitu aja nah. Ini serem-serem, Cok. Asu. Anjing lucu banget. Ya, Tiba-tiba asu lagi. lo aku udah pernah ya ngeliat begitu Itu cuy. Alhamdulillahnya. Iya, syukur sih kalau ngeliat juga anjir apesnya. Itu apa sih, Cok? Paling aku bareng-bareng gerak nah. Itu poltergeist kan? Hitungannya. Kalau yang bareng-bareng Tetap mistis, Cuk. iya sih tetap di situ cuma kan kayak sudah gitu. Oh, berarti kamu sama kayak teman kuliahku tuh. Aku pernah nginep di rumahnya. Jadi dia tuh gantung hanger tuh di pintu lemarinya. Kalau hanger goyang kita masih bisa berpikir lah. Oh, Iya. ini AC nih. Iya. AC mantul kan anginnya. Kan? Oh, ini karena anu nih. Masih bisa berpikir lah. Tapi tuh ini tuh pintu lemarinya tuh kayak begini-gini nah. Terbuka tutup. Ini ndak angin nih. Dalam hati gue ndak angin nih. Kalau hangernya aja yang bergoyang nih angin nih. Bilang lah. Ini lain angin nih, aku bilang lain angin nih. Ndak emang sudah biasa kayak gitu. Anjing. Emang angin aja tuh. Jadi aku aman-aman aja nih di sini deh. Nggak pernah ada aku lihat apa-apa. Emang nggak percaya orang itu. Dia biasa. Orang yang baru datang ke rumah ini nggak biasa itu nih. poltergeist aja sih, gangguan-gangguan begitu aja. Tapi syukur lah. Kalian pernah dengar lah orang yang menyerupai orang yang kita kenal. Itu korin nggak sih itu? Ya, iya. Jin ya itu. Ya kayak gitulah. Nah, ini Mungkin kejadian kecil lo kayak gitu deh, Ben. Temanku Anjir. nyerupain adenya tuh. Baru ingat aku ya. Aku di kerjaanku dulu itu di perusahaan lama. Aku baru ingat pas Pendi bilang ini. Nah, ini aku cerita dulu lah. Iya. Itu temanku SMP nih, namanya Erik. Erik ini kan namanya kerja di perusahaan loh. Jadi cuma ketemunya pagi atau sore kan. Jadi Erik nih sudah pulang sekolah pas SMP itu kayak biasa, mamanya pulang kerja nih. Ngangkatin jemuran, ngelipati baju, masak sampai Erik makan. Singkat kisah tuh lain mamanya ternyata cuy. Orang lain. Tuh orangnya tinggal di terminal. Di dekat terminal di belakang PLN itu nih. Berarti bukan hantu itu. Berarti orang lain. Berarti orang Lain cuy. Memang menyerupai mamanya. Menyerupai mamanya Erik plak persis. anjing.
Kamu tadi bilang orang. Berarti Orang yang tinggal di belakang terminal. Iya, kamu bilang orang yang tinggal di terminal. iya kan berarti Iya, kira orang. namanya holding jak. berarti orang anjir. Udah ya habis itu gitu nah. Jadi si Erik nih dan fisiknya barang itu kan sudah rapi lah. Dan sudah jadi makanan. Ngobrol-ngobrol cuma mamanya kayak lebih ini nah. Lebih diam, lebih kayak orang bingung. Tiba-tiba pas Erik makan, Disuapin. lama pulang mamanya. Nanya mamanya lo, siapa kamu? Salah plot twist. Erik nanya. Erik nanya lah. Ngantuk ya. Enggak Iya Ju, yang ditutup. Ngawur. Yang ditutup ya sudah Ji. Yang ditutup ya sudah. Anu ini segmennya. Intinya kayak gitu. Satu ceritanya dulu. Satu cerita. Intinya tuh benar lah. Jadi mamanya Erik ini nanya, siapa nih yang masakan? Siapa yang angkatin jemuran ini? Mama lo tadi. Mama juga bingung. Mamanya bingung. Intinya lain mamanya tuh nah. Orang yang menyerupai mamanya. Bisa gitu ya? Baru dengar aku cerita gini. Ngangkati jemuran, ngelipati bajunya, sampai masakan dan anak-anak makan. Ternyata bukan mama. Ternyata Ternyata bukan Tokan mama. listrik diisikan tokan listrik. enggak belum sempat. Belum sempat ya. Hampir aja. Hampir. Enggak nyala anu, ada nelpon PLN. Membaiki PLN, lagi kabel. Akhirnya saya assalamualaikum. Sudah cukup ya. Sudah. Udah Malik lah terakhir. Ya, Mas. Terakhir. Pengalaman. Oh ini perusahaan lamaku ini. Jadi jam-jam asar kayaknya sholat jam-jam 4 lah. Aku nih kan di perusahaanku itu musola lama. Jadi musolahnya tuh kayak masih di lantai 2 gitu nah. Lantai 2 yang enggak terpakai lah bahasanya sudah. Jadi aku nih naik dari lantai bawah, naik ke atas lewat tangga. Nah, ini nih bosku ya. Perasaanku enggak tahu sini perasaanku aja. Dia ini lewat di sampingku. Tapi dia kayak agak cepat jalannya gitu nah. Dan aku merasa kayak, wah aman dong, aku ada teman nih menuju musul. Karena aku juga takut-takut kan. Iya. Oh sama-sama. Jauh lumayan jauh. Karena dulu itu beroperasional lah. Tiba-tiba kayak tutup gitu. Jadi yang dipakai cuma lantai bawah. Merasa aman aku nih ada teman. Naik sudah. Pas aku sudah di pintu karyawan aku masuk, aku lihat si bosku ini belok kanan, sedangkan musola itu harusnya ke kiri kan? Ya. Oh, ternyata enggak sholat. Oh, mungkin dia ngecek apakah di kantor yang sudah tutup. Masih berpikir positif lah. Jalan aku. Wih, di suatu mall lah. Jangan nyebut nama cuy. Ngadep belakang aku. Nah, bosku ini masuk ke suatu ruangan, terus dia sambil ngeliatin aku. Dia ngeliat gitu, ngintip. Dia masuk dulu, tapi dia ngintip begini. Oh sudahlah, abaikan aja. Aku cuma mau fokus sholat nih. Oh ternyata aku udah ada teman nih sholat sendirian. Sedikit was-was. Jalan menuju tempat wudu. Di tempat wudu ini kok ada sepatu. Sudah ada sepatu. Kayak ada yang di dalam. Kayak ada orang sudah di dalam musola itu. Sudahlah. Paling orang lain aku mikir gitu. Kan banyak karyawan di situ. Mungkin orang lain. Kencing lah aku ke WC dulu sebelum wudu. Kencing. Setelah dari WC, wudu. Kamu tahu pas aku di dalam musola itu siapa? Bosnya. Iya cuy. Bosku yang tadi lewat di sampingku. Yang ngintip aku di ruangan. Di ujung tadi. Iya di ujung. Ngomong apa aja nih kuis sholat? Udah ada aku loh, diam aja cuy. Udah ada yang kebahas. Udah ada. Dan pas aku sholat itu kan dia sudah duluan sholat. Jadi dia selesai duluan tuh. Aku was-was dong sholat sendirian di musola itu. Anjing makin panik anjing. Iya lah. Itu dausu yo. Nyata, dausu. Jadi kepikiran anjir. Anjing, itu momen paling apa lah? Itu sih yang paling serem menurutku. Pertama. Iya, yang paling pertama. Kali. Nyata cuy. Aku lo ngeliat dia Udah ngintip. biasa orang-orang cerita bang, maksudnya umum gitu, pernah orang alami, ternyata Malik ngalamin juga. Dan lucunya dia tuh kayak ngintip kan. Udah, dan lucunya tuh ya, kukira tadi orangnya beda nih. Enggak, orang yang sama cuy. Orang yang sama. Kalau orang beda ya umum aja berarti. Itu aja sih. Tapi kalau orang yang kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang kita kenal lah. Iya, dia nyerupain. Cuma memang security di tempatku tuh sering kok ngeliat dia kan kayak jaga pintu karyawan. Keliling-keliling. Stay. Ya kadang keliling, tapi ceritanya tuh pas dia stay di mejanya itu, di tempatnya lah, di office-nya lah bahasanya. Jadi
Sekarang security itu kalau misalkan ada karyawan masuk dia kayak cek body gitu. Cek body. Ini sekitar jam 9 malam. Malam ya? Jadi kayak sepi-sepinya juga sudah kan, customer nggak ada. Iya. Berarti bisa kan? Security. Oh, security. Lain juga Ini nih. security. Anjing dia skip. Security cek body lah. Tapi kebetulan karyawan ini lagi nggak ada yang lalu lalang di pintu karyawannya tuh. Lagi repot. Lagi sibuk masing-masing lah di tempat mereka. Jadi departemen store lah bahasanya nih. Kan ada brand masing-masing di dalam situ. Yang ngurusin brand sendiri-sendiri. Iya. Nah, masuklah supervisor. Ini beda supervisor sih. Kan banyak supervisor di situ. Ada yang masuk satu. Supervisor ini langsung masuk pintu karyawan tanpa permisi. Ditegurlah sama si security ini kayak, "Pak, kayak gitu. Mau kemana?" Si supervisorku ini cuma nunduk aja dia, nunduk terus menuju WC. Dia malah sudah si security ku nih kayak, "Oh, mungkin mau ke WC lah," kayak gitu. Buru-buru, enggak sempat ngobrol. Tiba-tiba HT ini bunyi. Kan rata-rata security pasti megang HT dong. Kayak biar tahu informasi di sekeliling gitu nah. Bunyi kayak nanya kontak kayak, "Ada orang kah di situ?" kayak gitu. Si security ini jawab kayak, "Loh, ada Pak. Bukannya Bapak kayak yang barusan masuk?" "Loh, bukan saya loh, lagi di luar ini, bukan di tempat kerjaan itu. Lagi keliling mall lah." Monitor. Iya, lagi monitor. Monitoring. Dia langsung ngomong, "Loh, bukannya Bapak tadi yang lewat?" "Mana ada, saya loh di bawah ini," katanya. Bukan lagi di area. Dia bilang gitu. "Loh, terus siapa tadi yang lewat?" Anjing, bangke. Ngapain anjing? Kaget goblok. Itu aja sih kayak apa, pengalaman horor yang pernah ku alami sama yang teman dekatku alami lah. Kayak teman kerja. Apa aja. Gak ada lagi deh. Anjing, tapi pengalamannya jelek banget. Iya, kayak nyerupain gitu nah. Closing aja sudah. Sudah kita closing aja ya. Tunggu di video selanjutnya. Udah.